Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapkan waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo guys, apa kabar? Bagaimana acara akhir pekan ini? Semoga menyenangkan ya. Baik, teman-teman, kembali kita akan membuat sebuah perenungan untuk trader sejati sebagai renungan attitude ya, untuk attitude trader sejati maksudnya, lengkapnya begitu. Oke, kita akan melanjutkan perenungan berikutnya minggu ini. Jadi teman-teman, ini penting. Jadi seringkali ketika kita terlalu sibuk melakukan trading ya, dengan pikiran-pikiran yang tegang, sehingga seringkali membuat seseorang bisa jadi lupa diri dan terjatuh di dalam satu ekstrim tertentu, dan itu menyebabkan hidup kita jadi tidak balance dan tidak seimbang. Itu yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Nah, itu sebabnya saya terus membuat perenungan ini khususnya untuk diri saya sendiri, dan jikalau teman merasa cocok, tentu teman juga boleh terapkan dalam prinsip-prinsip dari renungan ini. Oke ya. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya untuk renungan minggu ini teman-teman. Jadi kita masih membahas renungan minggu lalu itu berbicara masih menyangkut tentang tahu diri, tahu siapa diri kita, dan tahu pencipta kita, sehingga dengan demikian kita bisa menyebabkan terjadi sebuah keseimbangan dalam kehidupan sebagai trader sejati tentunya. Oke, dan kita juga akan melihat minggu lalu sempat disinggung tentang ya, kita harus hati-hati antara ketamakan, ilusi, dan solusi ya. Dari mana kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebenarnya dari mana sih muncul awal mula keserakahan manusia itu sebetulnya ya. Oke teman-teman, kita sebetulnya menurut cerita klasik teman-teman, sebagian orang mungkin sudah pernah dengar bahwa minggu lalu juga sempat saya singgung, sebetulnya asal mula kita manusia tidak kebetulan, bukan ya. Kita diciptakan oleh sebuah maha kuasa gitu ya. Dalam hal ini tentu pencipta adalah Tuhan itu sendiri ya. Sehingga kita diciptakan oleh manusia, kita bukan berasal dari evolusi binatang begitu ya. Kalau teman-teman mau akui nenek moyang sebagai binatang ya itu hak Anda juga ya. Tapi saya percaya
bahwa saya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jadi menurut cerita klasik yang sebagian orang saya percaya sudah pernah mendengar, bahwa pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia, seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang kita kenal dengan laki-laki itu adalah Adam dan wanita itu adalah Hawa, ya. Oke. Dan kalau kita dengar cerita itu sebetulnya di mana manusia itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dan ditempatkan satu tempat yang sangat nyaman sebetulnya, yaitu yang kita sering dengar Firdaus, ya. Apa para Firdaus, apa Paradise gitu, ya. Ya, bahasa Indonesianya kita kenal dengan Taman Eden begitu, oke? Jadi pada awalnya Tuhan menyediakan semuanya kepada manusia. Apa dikerjakan oleh Adam dan Hawa? Apakah Adam dan Hawa seperti yang saya katakan, apakah mereka butuh trading di dalam Taman Eden begitu? Saya rasa yang jelas tidak, ya. Jadi kalau andai kata mereka jadi trading, lalu maksudnya siapa brokernya? Oh ya, maksudnya mungkin Tuhan itu bandarnya gitu, ya. Jadi Adam brokernya dan Hawa itu tradernya, ya. Jelas tidak, teman-teman? Pada hakikatnya manusia yang diciptakan awal itu di Taman Eden itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi manusia tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berjerih payah sebetulnya. Sehingga mereka tinggal nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, namun kalau kita lihat cerita selanjutnya, ternyata selain Tuhan menyediakan segalanya, jadi Tuhan juga menempatkan ada sebuah pohon larangan yang ada di tengah-tengah taman itu, di mana manusia Adam dan Hawa dilarang jangan coba-coba kau menyentuh apalagi memakan buah itu, ya. Itu yang dilarang, ya. Banyak orang mengenal itu namanya buah terlarang begitu, ya. Oke. Dan kita lihat cerita selanjutnya. Apa yang terjadi, teman-teman? Kalau kita melihat, ya, semua pohon, semua buah-buahan di dalam taman itu Tuhan menyediakan untuk manusia boleh dimakan, kecuali buah yang ada yang terdapat di dalam pohon di tengah-tengah taman itu Tuhan mengatakan jangan kau coba-coba makan itu. Nah, tetapi kita lihat cerita apa akhirnya, teman-teman. Ternyata katanya suatu hari ini manusia, terutama wanita ini Hawa, berjalan-jalan mendekati pohon itu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kenapa sih mereka mencoba mendekati itu? Nah, saya percaya pasti itu mereka penasaran ini, ya. Hawa dan Adam ini penasaran sebetulnya. Masa sih Tuhan melarang itu, memang ada apa gitu kan? Seringkali kita mendengar prinsip manusia itu semakin dilarang, semakin penasaran, ya. Saya ingat kalau kita lihat, ya, waktu kecil, kalau ada di mana di tempat itu ditulis dilarang membuang sampah di situ, justru kita kepingin coba-coba ini buang sampah, emang kenapa gitu, ya. Nah, demikian juga ini terjadi kepada manusia yang pertama itu. Nah, ketika mereka mendekatin itu, apa yang terjadi? Nah, menurut cerita selanjutnya jelas itu mereka bertemu iblis lah di situ, ya, setan sebagai penggoda dalam hal itu. Nah, inti cerita apa yang terjadi, akhirnya mereka pun mendengar cerita setan itu dan mereka mengambil buah daripada itu dan dimakannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita cerita ini? Teman-teman, begini, apa hubungannya dengan trading? Nah, kita mesti tahu sebetulnya kenapa manusia mendekati apa dilarang oleh Tuhan. Oleh karena pertama, ketidakpuasan manusia. Ini dalam arti apa? Yang jelas karena keserakahan manusia itu sendiri, teman-teman. Karena seringkali keserakahan ditambah dengan sebuah penasaran, muncul godaan itu datang, dalam hal ini setan jadilah, ya. Nah, sebetulnya apa akibat daripada keserakahan itu? Dan kita tahu cerita daripada akhir itu, kita melihat pertama yang mengakibatkan keserakahan Adam dan Hawa pada saat itu menyebabkan mereka apa? Memberontak terhadap penciptanya sendiri.
Jadi keserakahan, ingat, menyebabkan dia memberontak bahkan terhadap penciptanya sendiri. Ini tragis ya teman-teman ya. Jadi oleh sebab itu sebagai trader kita harus berhati-hati dengan keserakahan. Oke, itu muncul pertama, mereka memberontak. Kita sering lihat bahwa efek daripada keserakahan ya, sebagai anak seringkali kita berontak terhadap orang tuanya ya. Kadang-kadang sebagai warga negara akibat keserakahan kita memberontak terhadap siapa? Terhadap pemerintah. Dan kemudian kita melihat keserakahan itu seringkali menyebabkan hubungan bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada teman-teman, rusak semua akibat keserakahan. Jadi, kenapa saya selalu mengupas ini? Karena sebagai trader kita sering sulit kadang-kadang terlepas daripada keserakahan. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau kita sebagai trader terjebak di dalam keserakahan, maka akibatnya ya itu tadi ya, itu menyebabkan kita lupa diri. Oke. Lalu teman-teman, kita melihat betapa bahayanya daripada keserakahan itu. Pertama, yang jelas Tuhan tidak suka. Maka itu sebabnya kita kelanjutan daripada cerita itu, kita tahu bahwa apa yang terjadi akibat keserakahan itu, manusia diusir dari Taman Eden, dari kenyamanan Allah, artinya kenyamanan pencipta tadi yang sudah disediakan semuanya. Mereka akhirnya harus dikeluar dari sana dan berjerih payah, bersusah payah ya, mencari hidup, mencari nafkah. Nah, itu sebabnya sekarang kita keturunannya. Jadi akibatnya teman-teman, kita hidup jadi sering merasa susah. Dan kemudian satu hal, ternyata sifat daripada keserakahan itu terus mendarah daging, dan kita akhirnya menjadi, setiap manusia itu akhirnya kedagingan kita dikuasai ya, keserakahan salah satu. Dan itu adalah kita sebut dengan satu istilah adalah dosa keserakahan ya. Jadi teman-teman, kita mesti berhati-hati di dalam hal ini. Oke. Nah, persoalannya adalah sekarang pertanyaannya, kalau demikian, bagaimana kita mengatasinya? Teman-teman, kalau sebagai trader, kita tidak bisa mengatasi keserakahan, itu awal kejatuhan kita. Oke ya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Saya memberi coba 2 solusi ya untuk mengatasi keserakahan. Teman-teman boleh kalau cocok silakan ya. Kalau teman-teman punya cara 3, 4, 5 silakan juga ya. Jadi thank you saya ya. Oke. Jadi dalam prinsip saya, pertama, cara mengatasi keserakahan itu sebagai trader sejati adalah, pertama, kita harus mengakui bahwa manusia kita ini lemah ya. Seringkali kita punya keinginan bagus, positif, tetapi seringkali kita sulit lakukan karena istilahnya kelemahan keinginan daging kita dan keegoisannya ya, membuat kita sangat lemah. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan yang di atas, yaitu kekuatan Tuhan. Sehingga dari demikian kita harus wajib terus memohon kepada yang di atas untuk menolong kita, untuk supaya kita bisa self control teman-teman. Punya kekuatan untuk kontrol diri sendiri. Ini tidak gampang ya teman-teman ya. Secara keinginan memang kita terpikir itu, tapi sulit secara kenyataan untuk kita lakukan. Ini masalahnya ya. Oke, oleh sebab itu kita harus mengandalkan yang pencipta kita, yang mencipta kita, dia pasti sanggup memberi kekuatan untuk kita sehingga kita tercipta self control dan tercipta balancing di dalam kehidupan kita. Ini penting ya. Kedua teman-teman adalah kita setelah meminta kekuatan itu, kita perlu meminta akal budi, hikmat daripada Tuhan. Itu yang penting teman-teman. Ya, kita percaya bahwa pencipta itu adalah memiliki hikmat maha segala-galanya ya. Sehingga kita percaya hikmat dari Tuhan itu akan luar biasa kalau dia berikan kepada kita, sehingga kita memiliki akal budi ya. Nah, sehingga kita bisa membedakan sebetulnya apa itu keserakahan atau ambisi dan apa itu yang menjadi kebutuhan. Mungkin pertanyaan, apa bedanya antara ambisi, keserakahan dan kebutuhan gitu, begini ya. Pertanyaan mungkin seperti itu. Jadi begini teman-teman,
saya mencatat di sini ya. Bedanya adalah begini. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang pantas kita kerjakan, layak kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita manusia untuk memenuhi kelangsungan kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan sesama kita tentunya ya. Kalau kita bisa membantu tentu itu hal yang sangat baik. Itu maksudnya. Oke? Nah, sedangkan kalau kita melihat ambisi atau keserakahan yang sering muncul adalah kita mengejar sesuatu di luar apa itu? Seringkali pertama di luar kebutuhan kita, melampau itu, dan seringkali yang masalahnya adalah cara yang kita tempuh itu adalah merusak segala etika moral oleh karena kita melakukan dengan segala cara berdasarkan keegoisan kita. Yang penting kita tidak peduli sehingga kita labrak atau kita tabrak semua etika moral kehidupan manusia. Nah, ini yang menyebabkan tadi kerusakan hubungan kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Nah, sebagai trader ini sangat berbahaya. Teman-teman, kenapa? Sebagai trader kita sangat dekat dengan dosa keserakahan dan ambisi. Oleh karena trader terutama di dalam emerging market, di dalam forex itu kan adalah di dalam tempat basah, tempat bertumpuknya uang-uang global, uang-uang seluruh dunia ada di situ. Jadi kalau teman-teman tidak hati-hati di dalam hal ini, maka sebetulnya dosa ambisi, dosa keserakahan itu setiap saat mengintip di depan kita. Jadi itu sebabnya teman-teman, kita penting di sinilah kita mesti hati-hati dan kita perlu mengandalkan kekuatan yang maha kuasa untuk menolong kita, untuk menolong saudara dan menolong saya. Nah, apakah kita tidak boleh mengejar uang? Seperti minggu lalu saya sudah katakan, kita boleh mengejar uang, tapi jangan sampai kita mencintai itu uang yang akhirnya berakar menyebabkan muncul segala hal-hal negatif, muncul segala kejahatan. Nah, itu maksudnya kita jangan sampai dikontrol, tetapi kita yang memanfaatkan keuangan itu kebutuhan kita ya. Sebagai manusia yang hidup tentu butuh hal itu. Sebab seringkali kita lost control, kita lupa diri, kita mengejar ambisi-ambisi dengan segala cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dan orang yang keserakahan itu tidak pernah akan puas. Dan kita lupa teman-teman, ketika tidak ada pernah puas, maka berhati-hatilah karena sebenarnya kita sudah kehilangan hikmat akal budi secara kewajaran. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga muncul satu istilah mengatakan begini teman-teman. Buat apa seseorang itu mendapatkan seisi dunia atau seluruh harta di dunia tetapi kehilangan jiwanya? Buat apa gitu ya? Nah, artinya kalau kehilangan jiwa sama dengan kehilangan nyawa. Jadi teman-teman, coba, kalau itu buat apa? Teman-teman memiliki semuanya, tetapi teman-teman kehilangan jiwa, kehilangan nyawa. Artinya kehilangan makna kehidupan itu sendiri. Dan kalau teman-teman percaya ada surga dan neraka, itu artinya kita akan binasa di dalam api neraka begitu. Ya, ini bukan ancaman teman-teman ya. Jadi ini sebagai trader saya ingin mengajak kita, mari renungkanlah hal ini. Oke? Teman-teman, selama akhir pekan, selamat menikmati akhir pekan maksud saya. Dan salam sukses. Semoga teman-teman kita sebagai trader sejati, kita memiliki attitude yang terkontrol, yang berimbang ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manusia normal dan bermanfaat, bernilai untuk sesama kita dan juga untuk kepada pencipta kita. Oke? Salam sukses dan salam profit untuk teman-teman semua.